Iya, Oh. ke keluarga juga nggak ingat. Nggak ingat. Nah, terus pas hari di rumah sakit, nah terus pas pagi-paginya itu langsung pulih semuanya. Pulih semua. Iya, Kamu langsung. ngerasa gimana? Langsung kayak inget semuanya, terus mikir, kok gue di sini ya, gitu. Oh, jadi sebelumnya itu kamu nggak tahu kalau kamu dibawa ke rumah sakit gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku sama Lena. Kita mau antar Lena pulang ke rumah keluarganya. Tadi kita udah berjumpa juga sama Tenovi gitu ya, udah ngobrol-ngobrol sama Tenovi. Terus hari ini juga penjemputan Lena dari rumah sakit, yang salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Terus kita mau antar pulang Lena ke rumah gitu ya. Ini kondisi jalan sekarang sedang macet banget guys, sedang benar-benar macet banget. Kayaknya ada penutupan jalan atau ada perbaikan jalan gitu di sekitar rumahnya Lena. Dari sini kita kurang lebih tinggal 2 km lagi atau 15 menit lagi lah ya, kayak gitu. Gimana Lena perasaannya mau ketemu sama keluarga? Seneng. Iya, seneng banget. Seneng banget lah. Anak berarti dari mana sih? Hah? Anaknya di mana berarti? Anak di deket sih sama rumah mama, sebelah-sebelahan. Oh, sebelah-sebelahan. Iya. Jadi anak sama siapa sebenarnya? Sama mama? Sama tante. Anak sama tante. Iya. Kamu tidurnya di? Aku tidurnya kalau biasanya tuh ikut suami di Cengkareng. Cengkareng. Tapi karena Iya. satu dan lain hal, akhirnya sama mama dulu ya. Iya. Terus sekarang suami di mana berarti? Kurang tahu ya, soalnya kan nggak kabar-kabaran juga kan. Oh, dari kapan nggak kabar-kabar? Dari pas aku masuk ke rumah sakit aja mungkin. Oh, berarti sebelumnya kabar-kabaran ya? Iya. Sebelumnya di mana berarti suami? Sebelumnya suaminya di Cengkareng. Oh, jadi Iya. sebelum masuk rumah sakit, suami di Cengkareng, kamu di sini. Enggak, sebelum masuk ke rumah sakit, suami sama aku kan nginep di rumah mama. Oh, oke. Terus mungkin pas akunya dibawa ke rumah sakit, dianya mungkin kerja ke Cengkareng. Tapi mungkin sekarang nggak tahu dia ada di rumah mama apa belum. Semoga ada di rumah mama ya. Jadi Iya. nanti kita bisa ketemu nih Lena sama suaminya juga sama anaknya, Iya. serta dengan keluarganya gitu. Ya, sekedar flashback ya guys. Lena ini tuh kita sebenarnya belum keluar hasil medisnya, cuma ada bocoran sedikit gitu ya, kalau misalkan secara medis semua itu normal, tidak ada penyakit ya guys, cuma HB-nya aja turun gitu. Jadi karena HB turun itu wajar aja karena Lena habis melahirkan gitu, jadi memang keluar banyak dari Lena. Iya. Jadi memang wajar aja gitu. Nah terus udah dikasih obat untuk penambah darah dan penambah hemoglobinnya ya sama dokter. Tadi sebenarnya Lena cuma dapat tiga obat aja. Teman-teman dia cuma dapat 3 obat, dan obat halusinasinya cuma satu. Jadi sebenarnya Lena ini belum tahu ya Lena. Iya. Penyakitnya seperti apa, apakah medis atau non medis gitu. Secara medis pun nggak ada yang harus diobati gitu ya Lena. Iya. Nggak ada yang harus diobati. Secara mungkin gini ya, kalau dalam ilmu psikologi atau ilmu kedokteran, bisikan terus bayangan itu adalah halusinasi gitu. Jadi pikiran yang mengendalikan itu gitu. Makanya kenapa kasih obat halusinasi gitu. Nah kalau secara non medis kan kita nggak ada yang tahu ya Lena gitu, dan tidak ada ilmu yang membuktikan gitu. Kita cuma bisa mengimani aja bahwa hal-hal seperti itu memang ada gitu kan. Cuman kita nggak tahu nih itu benar terjadi atau enggak ya Lena ya. Allahu alam lah, semua kita balikin lagi sama Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata ini medis, ya insya Allah bakal diobatin terus ya Lena. Kalau misal pun
non medis ya, insya Allah doain aja teman-teman buat Lena supaya bisa cepat sembuh. Segala sesuatu yang jahat itu dihilangkan. Pokoknya hindarilah yang jahat-jahat itu ke Lena gitu. Terus semoga kalau misalnya emang ada yang jahil ya Lena, semoga dimaafkan dulu. Semoga bisa memaafkan Lena atau perbuatan Lena yang tidak sengaja ya Lena, maupun disengaja gitu. Lebih baik kita memaafkan nih, saling memaafkan gak sih ya Lena ya, daripada dendam terus tidak baik. Karena dunia ini hanya semata-mata hanya panggung sandiwara. Tidak selamanya perbuatan di bumi ini itu pasti akan kita pertanggungjawabkan insya Allah nanti di akhirat ya. Itu. Dan semoga aja setelah pulang dari rumah sakit ini Lena akan jadi lebih baik ya Lena. Iya, amin. Jadi lebih baik. Terus semoga nanti keluarga mungkin ada upaya-upaya lain ya, non medis lainnya ya. Semoga biar berdampingan juga medis dan non medisnya. Kalau kita sih lebih baik ya berdampingan sih gitu, medis dan non medisnya. Ingat kata teteh tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa zikir pagi, siang, sorenya. Jangan lupa sholatnya. Semoga ya kita mohon ampun dan mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk non medisnya, untuk medisnya juga kita ya Bismillah ya. Pakai obat juga, minum obatnya. Kalau obatnya habis berarti harus kontrol lagi gitu ya. Kontrol rutin terus sih kata dokternya. Iya kan? Kontrol rutin. Kalau obatnya habis biasanya itu setelah ini tuh sebulan atau seminggu, 2 minggu gitulah. Masih kontrol lagi. Nanti kontrol lagi, nanti kita kasih surat kontrol sama keluarga. Terkontrol lagi, terus minum obat. Pokoknya jangan putus obat. Ya, ingat anak, ingat suami, pokoknya kalian harus sehat, harus kuat gitu. Buat semuanya tuh harus kuat. Emang Lena pasti capek ya? Iya, capek pasti. Apalagi kita nggak tahu nih penyakitnya Lena apa. Ya kan bingung juga kan, mau diobatin juga obatnya apa, terlalu banyak minum obat juga bingung, tapi nggak sembuh-sembuh gitu kan, nggak baik buat kesehatan juga gitu. Gini aja kita mikirnya ini lagi diuji sama Allah. Salah satunya adalah penggugur dosa begitu. Semoga aja dosa-dosa Lena yang kemarin itu bisa digugurkan karena lewat penyakit ini. Gitu. Alhamdulillah teman-teman kita udah sampai di depan rumahnya Lena. Tadi sebelumnya kan kita bilang kalau misalkan 12 menitan lagi gitu, 15 menitan lagi 2 kiloan lagi. Tapi karena memang ada sistem buka tutup jalan, alhamdulillah sampai lebih lama. Lebih lama. Sampai dengan maghrib ya ini ya? Iya. Maghrib kita baru sampai di rumahnya Lena. Sekarang kita mau turun, mau ketemu sama keluarganya Lena. Yuk. Putih. Ini anaknya Bu? Iya. Oh. Tadi nggak tahu kenapa. Tahu ya mamanya mau pulang ya? Tahu ya mamanya mau pulang ya? Udah sembuh ya. Ini langsung aja Bu, ini kita kan mulangin Lena ya. Sebelumnya kan Lena udah kita bawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Terus kondisinya juga saat itu di IGD sempat pingsan dan juga sempat muntah darah gitu. Tapi alhamdulillah sudah terkondisikan ya Lena. Terus hari ini tadi banget Lena baru pulang dari rumah sakit. Ya kan Lena ya, udah baru pulang dari rumah sakit, terus langsung dipulangkan ke sini. Karena katanya Lena tanggal 16 ulang tahun ya? Iya. 16 ulang tahun. Terus keluarga juga katanya banyak yang mau jengukin ya? Iya. Iya. Pada kangen, apalagi suaminya, aduh gimana mah katanya.
ulang tahunnya dia. Iya, karena emang kalau di rumah sakit itu kalau belum stabil banget belum boleh dijenguk gitu. Jadi kalau sudah stabil baru boleh dijenguk. Tapi alhamdulillah Lena 5 hari ya Lena di rumah sakit udah pulang. Kayak gitu. Ini udah ingat lagi, tadi sempat bilang katanya sebelumnya nggak ingat apa-apa ya Lena. Iya. Oh sebelumnya. Sebelumnya nggak ingat apa-apa, nggak ingat ada suami, nggak ingat ada anak gitu. Tapi setelah dimasukkan rumah sakit ya, terus langsung ingat lagi. Gitu. Ini kita resume medisnya belum ada Bu, belum keluar. Karena kan ini hari Minggu, kita penjemputan di hari Minggu, jadi keluarnya di hari Senin. Nanti kita mungkin kita kirimin ya lewat WhatsApp ya, karena memang dari rumah sakit itu bentuknya PDF, gitu. Nanti sama jadwal kontrolnya. Nanti kontrol. Jadi, Lena ini nggak boleh putus obat. Gitu, harus kontrol terus gitu. Nanti ada surat kontrolnya juga, ada kontrolnya tanggal berapa gitu. Ya kita ikhtiar aja ya Bu ya, baik medis maupun non medis gitu. Kalau misalkan dari medisnya kan memang bayang-bayang halu itu kan berarti bayang-bayang dengar bisikan itu kan halusinasi disebutnya gitu ya. Jadi karena ini harus minum obat kayak gitu. Selama di rumah sakit nggak pernah keluar darah dari situ? Nggak pernah ya Lena? Nggak pernah. Cuman emang masuk pas IGD. Nggak, iya. Ya kan, iya. pas masuk IGD sempat kan masuk ke bed gitu kan. Sempat masuk ke bed terus nggak lama dari itu pingsan, langsung keluar dari Iya, mulut. pas dimasukin ke ruang apa tuh nggak tahu, yang banyak, intinya bener-bener banyak orang. Itu bener-bener ngamuk, nggak kuat. Oh, kamunya? Iya. Langsung keluar sama ini. Terus juga sama tim kita juga dia bilang katanya ngelihat itu ada ini gitu, lewat-lewat apalah segala macam gitu kan. Nah itu mungkin yang kalau menurut dokter itu disebutnya halusinasi gitu, makanya dikasih resep obat. Tapi ini termasuk yang dikit ya Lena. Tapi insya Allah setelah itu sehat ya. Tadi juga Teteh sampein salam gitu. Nggak bisa antar ke sini karena Teteh ada kegiatan sama anaknya. Terus kalau misalkan memang nanti ada minta bantuan lagi boleh hubungin tim kita. Ya, mudah-mudahan lah sembuh total, mudah-mudahan ya. Amin ya Lena ya. Emang enggak? Tapi nanti kontrol, maksudnya sama saya diantar ke sana. Di ke rumah sakitnya. Gitu. Nanti ada PDF-nya tinggal dibawa. Ini untuk sebulan obatnya? Ini sampai habis Bu. Nanti kan ada jadwal kontrolnya ya. Kalau nggak salah, biasanya kalau udah pulang dari rumah sakit itu 2 minggu. Oh 2 minggu berarti. Baru nanti sebulan. Gitu. Jadi nanti paling ini obat habis, ada jadwal kontrolnya, kontrol, terus setelah itu kan baru sebulan pasti dapat obatnya. Gitu ya Lena ya. Obatnya jangan telat, jangan putus obat, harus diminum, ya harus diminum biar stabil juga. Gitu ya. Katanya kangen sama suami, sama anak. Makanya langsung nyelondong tadi ya, langsung masuk ke dalam ya. Alhamdulillah Rif, udah sehat Rif. Halo dong. Ya, datang dulu lah ke sini. Katanya Ya, nggak mau datang dulu. Saya takut ada sini Nggak apa-apa. Ikhtiar ya Bu. Insya Allah lah kalau ada jalannya pasti, dan kesempatan waktu yang tepat ya. Iya. Insya Allah bakal sembuh ya. Tiap hari kepikiran gitu mulu ya. Dia tuh sama depan anak-anak mau biasa gitu. Tapi kalau lagi sendiri kepikiran dia nangis lagi. Lena sempat sakit kepalanya. Lena sempat cerita karena sebenarnya tuh bukan gini Bu, namanya orang baru lahiran ya, pasti kan banyak pikiran, banyak yang lain gitu kan. Nah dia sempat cerita karena lingkungan, karena orang-orang banyak yang bilang katanya kok lakinya nggak diurus, kok anaknya sakit-sakitan, pantas lah ibu lala kayak gitu. Nah jadi mungkin itu jadi beban pikirannya Lena. Akhirnya Lena terguncang lah mungkin seperti itu ya Lena ya.
seperti itu. Akhirnya ya seperti kemarin lah ya. Kayak gitu ya. Sekarang mah nggak usah mikirin omongan orang, enak. Kan yang inget kata dokter kan, keluarga itu cuman ada suami, istri sama anak. Ya kalau orang lain ngomong apa-apa jangan dengerin. Kayak gitu. Kalau yang baik-baik didengerin, kalau yang buruk-buruk nggak usah ya. Yang namanya hidup kan harus sosialisasi. Pasti harus ada orang yang bisa bantu kita ataupun kita bantu mereka ya. Iya. Gitu. Sampai sini. Cuman kayaknya kalau aku tidur di sini ya takut. Oh takut, kenapa? Iya. Soalnya kayak punya feeling aja. Apa tuh? Kayak punya feeling nanti malam bakal kayak keluar lagi gitu. Tapi feeling kamu bakal ini. Iya, feelingnya sih gitu kalau tinggal di Selalu. sini. Iya. Kalau selalu tuh feelingnya. Iya. Tapi semoga aja enggak ya. Cuman ini feeling aku doang sih. Ya semoga ya nggak ada apa-apa ya. Iya. Jadi sebelum tidur mungkin ambil air wudhu dulu. Ambil air Itu wudhu. kayaknya Masih. Nggak apa-apa Bu. Walaupun kan Bu nggak sholat, ya kan? Ambil air wudhu itu kan nggak apa-apa. Ambil air wudhu dulu, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dia selama dia lahiran sampai sekarang itu nggak berhenti apa Iya. harus diperiksa atau gimana? Oh, sampai sekarang nggak berhenti? Iya, nggak kalau berhenti. kata dokter sih katanya nanti pas KB 3 bulan ngomong ke bidan. Ke bidan. Minta, Oh iya, minta coba. obat dari bidan. Berarti nanti coba KB nanti minta obat sama bidannya ya. Iya. Ini emang udah lagi KB ini? Iya. Oh takutnya ini dari KB-nya juga Bu. Iya. Takutnya dari KB-nya juga. Nah nanti coba cek sama bidannya ya KB-nya gimana. Gitu. Mungkin kadang kan reaksinya kan beda-beda. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Kalau misalkan ini KB-nya dilepas atau misalnya ganti KB lain, mungkin cocok kayak gitu. Tercoba ya. Pantesan aja ininya yang HB-nya turun. Oh. Iya, soalnya berhenti haidnya. HB-nya turun. Jadi walaupun hasil medis sebelum keluar kita dapat bocoran kalau misalkan dapat sedikit inilah bisikan lah kalau misalkan dia ini fisiknya tuh baik semua ya. Alhamdulillah pengecekannya baik, cuma HB-nya memang yang turun gitu. Makanya didapat infus ya. Dapat infus cairan lah buat si Lena ini. Suaminya yang tiap hari mah kangen banget wah biasa pulang kerja ada ini nggak ada. Suaminya Apa benar-benar insya Allah ini ya? sih emang benar-benar Insya Allah luar ya. biasa. Insya Allah nanti habis dari sini mungkin udah sembuh. Ya amin. Ya ingat kan kata Teteh, jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada yang Maha Esa, yaitu Allah ya kan. Sholatnya jangan lupa, zikirnya jangan lupa. Kalau gitu Bu, ini kita udah serahin semuanya ya. Ini obatnya, ini bajunya Lena. Ini baju dari kita nggak apa-apa tapi dipakai aja buat Lena, gitu ya. Nah, kita mau pamit dulu, mau langsung ada agenda lagi. Titip salam aja buat Tenopi ya. Iya. Terima kasih banyak gitu. Udah bisa bantu Iya, Lena lagi. iya. Mohon maaf juga sama tim-tim kalau ngerepotin. Iya. Nggak apa-apa. Neneknya. Nggak apa-apa. Yaudah Bu, terima kasih tadi katanya salam juga Teteh buat Ibu sama keluarga gitu ya. Iya, makasih Ayo, ya. Assalamualaikum, sehat-sehat Rina ya. Makasih banyak ya. Iya. There's something about your eyes, something telling me a story. Tell